Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirayo dalam program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like, dan sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa agar supaya Bapak Ibu sudah jangan lewati video ini atau tonton terus video ini sampai akhir, agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara, dan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu sampaikan berikan kepada kami akan berdoa. Dan tema khotbah saya atau tema renungan saya saat ini adalah tidak ada yang jadi tanpa Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, temukan dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ketiga, firman Tuhan berkata begini: Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, firman Tuhan ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang jadi tanpa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan di sini ada beberapa realita bahwa tidak ada yang jadi tanpa Tuhan. Realita yang pertama, bahwa Tuhan berkuasa untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, kita perhatikan dan kita buka juga Alkitab kita kembali ya, dan kemudian kita temukan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Di situ kita bisa lihat pada mulanya adalah ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, realita bahwa tidak ada yang jadi tanpa Tuhan, karena Tuhan berkuasa untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Dan di ayat yang pertama dalam pasal pertama dalam kitab Kejadian, pada mulanya, pada awalnya Allah atau Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi semua ini jadi, semua itu dibentuk, semua ini ada dan kita nikmati ya. Kita melihat bahwa semuanya itu jadi ya karena Tuhan menghendaki dan Tuhan memperkenankan bahwa adanya bumi. Nah, ini adalah realita, adalah kenyataan yang perlu kita lihat dan perlu kita pikirkan bersama, bahwa Tuhan berkuasa untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Nah, beberapa kali kita melihat di dalam ayat-ayat tertentu ya, di situ bahwa Tuhan menyesal ya dengan menciptakan manusia dan lain sebagainya, dan membuat ini dan itu lain sebagainya kan. Kenapa? Karena yang dilakukan manusia adalah sudah sangat di luar batas dan jahat ya. Ya, sehingga Tuhan kata firman itu menyesal ya. Nah, seharusnya kalau kita perhatikan, kalau kita berpikirkan begini biasanya, ya seharusnya Tuhan tidak perlu menyesal dong, karena Tuhan yang ciptakan manusia. Nah, tetapi justru karena manusia itu sendiri yang membuat kesalahan dan pelanggaran, maka Tuhan harus memusnahkan manusia ya pada waktu air bah seperti itu kan. Nah, ini sebenarnya realita juga bahwa tidak ada yang jadi tanpa Tuhan. Kalau kita lihat ya, mulai dari historis, sejarah ya, mulai kitab Kejadian dan lain sebagainya, di situ Tuhan ingin menunjukkan betapa besar kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada manusia, sehingga mulai dari awal itu Dia yang menciptakan, Dia yang membentuk, lalu kemudian Dia yang merecovery ya, mulai dari penciptaan Dia membentukkan jadi manusia, lalu kemudian manusia itu dalam dosa, dan Tuhan justru memulihkan gitu. Artinya betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan itu bagi kita. Sebenarnya nggak ada sama sekali andil bagi manusia untuk menjadi seperti apa gitu. Tetapi justru karena Tuhan itu berkuasa menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk kita, segala isinya, termasuk manusia di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Betapa luar biasanya Tuhan ketika menciptakan manusia, ya. Bumi belum berbentuk, ya.
sebelum manusia itu diciptakan. Nah, ini adalah andilnya Tuhan, adalah kehendaknya Tuhan menciptakan ya, atau membuat ya, menciptakan langit dan bumi. Ini adalah hal yang luar biasa. Sebenarnya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, jika aku bisa menikmati bumi, jika aku bisa masih menikmati semua hal yang terkait di mana Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan membuat binatang dan sebagainya, Tuhan membentuk semuanya. Bahkan Tuhan membuat aku jadi spesial ya, karena aku ciptaan Tuhan dan segambar serupa dengan Tuhan. Maka aku bersyukur, aku berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang sampai hari ini aku rasakan. Mungkin Tuhan, aku ketika dalam persoalan aku udah mulai mundur dan mulai muak dengan persoalan yang aku alami. Nah, akhirnya kemudian kita baru tahu ya, kita baru menyadari bahwa ternyata Tuhan, you are good ya. Jadi God is good. Tuhan, engkau baik, dan Tuhan itu baik bagi kita ya. Sehingga kita perlu kita sadari dalam hidup ini, ketika kita mungkin dalam persoalan yang sangat besar sekalipun, kita ingat bahwa Tuhan ciptakan kita itu begitu spesial ya, begitu spesial dan luar biasa. Mulai dari awal dia ciptakan, lalu kemudian dibentuk ya, ciptakan langit dan bumi, lalu dia membentuk manusia, dan kemudian ketika dia dalam dosa, dia merecovery, dia memulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kurang apa Tuhan berikan kepada manusia? Kurangnya apa? Kurangnya di mana? Sudah terlalu baik Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka itu realita yang pertama. Realita yang kedua adalah bahwa Tuhan berkuasa untuk membangun dan merobohkan, menanam dan mencabut. Kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-9, kita boleh buka Alkitab kita kembali dan kita lihat dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Firman Tuhan katakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mungkin kita berpikir begini, Tuhan, loh kok di situ ada membinasakan? Tuhan tuh ternyata nggak punya kasih loh. Ya, padahal Tuhan itu punya kasih, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada membinasakan di situ? Ya, kenapa? Karena kita yang melakukan hal tersebut. Nah, kita punya planning-planning, rencana-rencana untuk membinasakan sebagainya. Nah, disitulah Tuhan sebenarnya tidak suka dengan hal itu. Justru yang Tuhan mau kita itu, ketika kan tujuan Tuhan memilih Yeremia untuk menyampaikan firman itu kepada orang-orang atau kepada raja-raja waktu itu yang sedang jatuh dalam dosa, yang sedang tidak memperdulikan firman, yang sedang tidak mau mendengarkan Tuhan lagi. Makanya Tuhan mengutus seorang nabi yang masih muda, yaitu Yeremia, yang perlu dia sampaikan bahwa ini loh, Tuhan itu berkuasa untuk membangun dan merobohkan, menanam dan mencabut ya. Jadi Tuhan itu mampu membinasakan dan meruntuhkan ya. Dia semua runtuhkan, binasakan ya. Kalau kita udah nggak dengar Tuhan, gimana? Tuhan nggak akan dipermainkan. Nah, asalkan kita harus taat dan mendengar apa yang Tuhan mau. Nah, itu realita kedua, bahwa Tuhan berkuasa ya. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan itu penuh kasih. It's okay, memang Tuhan penuh kasih. Tapi kalau kita selalu dalam kesalahan terus, kita nggak mau bertobat, nah ini adalah hal yang fatal yang sering terjadi. Maka kita harus tahu, mengerti bahwa Tuhan itu sangat benci dengan dosa. Maka kita harus bertobat selalu. Lalu kemudian realita ketiga adalah bahwa Tuhan berkuasa atas masa depan seseorang. Ya, Tuhan bukan hanya berkuasa untuk membangun dan merobohkan, Tuhan juga bukan hanya berkuasa menanam dan mencabut ya, tetapi Tuhan itu berkuasa atas masa depan seseorang. Tuhan tahu nih, Bapak Ibu Saudara, ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia itu awal dan akhir. Kita ini ada di tengah-tengah, atau mungkin ada di antara, atau sudah sedikit agak jauh ya. Tetapi Tuhan itu sangat tahu ya, karena Tuhan itu tahu. Tuhan ada di kehidupan past tense, lalu kemudian ada di present tense, ada kemudian di future tense. Bukan hanya bicara soal waktu, di semua circle, semua batasan pun. Makanya manusia itu terbatas, Tuhan nggak pernah terbatas ya. Tuhan itu berkuasa atas masa depan seseorang, siapapun, karena Tuhan itu adalah yang paling luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Semuanya ada dalam koridor dan rencana Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu pahami bahwa dalam hal ini kita perlu ingat bahwa Tuhan itu berkuasa atas masa depan seseorang.
Jadi kalau kita ingin memiliki masa depan yang gilang gemilang, bersandar pada Tuhan. Kalau kita ingin memiliki masa depan yang luar biasa diberkati, bukan hanya diberkati lah, kita memiliki masa depan yang dekat dengan Tuhan, yang ingin Tuhan, aku nih pengen tuh melayani Tuhan. Karena ada orang yang tidak punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada orang yang begitu sibuk, yang sampai hari ini mereka itu ketika mau melayani Tuhan itu agak gimana gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak dikasih hal seperti itu yang diberikan kepada orang-orang yang melayani Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, kenapa? Karena memang Tuhan punya tujuan kepada setiap orang. Ya, kepada Yeremia pun demikian. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.